Ya, bagaimana, apakah selingkuh itu bisa dicegah? Memang kita bisa bicara begini, dalam hidup kita itu ada hal-hal yang kita bisa kontrol atau di dalam kita kuasai ya, controllable. Ada yang tidak bisa, gitu. Nah, tetapi kita tentunya mau bahas dari yang sejauh mana sih kita bisa mengontrol untuk mencegah tadi ya, mencegah supaya perselingkuhan tidak terjadi. Nah, ini yang bahayanya, mungkin banyak yang belum mengerti bahwa pemberian terbaik dari cinta adalah waktu. Nah, ini perlu disadari ya. Mungkin kalau kita lihat anak juga begitu, dia nggak butuh duit, dia nggak butuh dibeliin apa-apa gitu, tapi kita sebagai orang tua tidak ada di dekat dia. Nah, kalau kita bicara sekarang pria dan wanita, sebenarnya hanya wanita matre saya rasa ya. Kalau yang bilang saya nggak butuh kamu deket-deket saya gitu, saya nggak perlu lihat kamu, yang penting sini kredit card kasih saya aja. Saya rasa itu wanita yang matre. Kalau betul-betul kita saling mencintai satu dengan lain, kita menuntut tidak lain selain waktu. Dimana kita rindu mau bersama dia, kan begitu ya. Nah, ini yang berbahayanya, kenapa bisa jadi ada perselingkuhan. Rupanya waktunya semakin sedikit dan bertambah sedikit, hampir dikatakan tidak ada lagi waktu. Antara yang dulunya pacar, kita dengan pacar kita, hampir setiap hari ketemu, teleponan, mungkin dengan adanya internet sekarang tidur aja diaktifin itu videonya, ya kan, nggak mau mati sampai pagi, foya-foya. Yang kesian kan perusahaan penyedia jasa internet mungkin ya. Tapi setelah menikah, kita tidak sadari mungkin suami bekerja, istri juga bekerja, itu tambah parah lagi kan, sama-sama sibuk, ketemu di rumah sudah capek, jadi sedikit dan hampir tidak ada lagi waktu bersama. Sedangkan suami di kantor, dia mungkin dekat sekali dengan, saya nggak tahu rekan kerja mungkin, tapi lawan jenis ya, wanita lain. Banyak waktu diluangkan, akhirnya sering berbincang, mulailah merasa kayaknya kok saya lebih nyaman sama kamu ya daripada sama istri saya. Sebaliknya juga begitu, istri kalau yang bekerja jauh dari suami juga meluangkan waktu dengan pria lain. Yang lucunya begini, kasusnya ada suami istri sama-sama pergi kerja, suami bareng istri tetangga lain, istri bareng dengan suami tetangga lain, akhirnya jadi tukeran suami istri tuh ujung-ujungnya. Jadi ini yang saya rasa harus diperhatikan. Salah satu untuk mencegah perselingkuhan adalah kita harus spending more time together, dan hindari untuk spending more time atau apalagi intimate time dengan yang lawan jenis tapi bukan istri atau suami kita. Itu salah satu ya yang kita bisa mencegah. Sebenarnya yang lebih bagus lagi sebenarnya kita harus sering beribadah. Baik suami, baik istri, kita harus mendekatkan diri sama Tuhan. Karena fungsinya dekat sama Tuhan sebenarnya adalah seperti ginjal yang mencuci kekotoran darah kita supaya tetap bersih, tetap hidup. Nah, jadi fungsinya ibadah itu adalah sebagai fungsi ginjal mencuci otak kita nih, yang mungkin sudah dikotori dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan segala macam. Akhirnya kita dibersihkan lagi, gitu ya. Mungkin secara singkat aja saya sampaikan tips-tipsnya ya, kurang lebih bagaimana kita bisa menghindari perselingkuhan. Sebenarnya kalau saya mau tambahkan lagi adalah begini, cara berpikir kita. Kita harus berpikir dewasa, jangan seperti anak-anak. Kalau anak-anak berpikirnya pendek, yang penting senang, sebab akibat urusan nanti nggak terpikirkan. Anak-anak kita kan kalau main lupa, atau dijatuh berbahaya, nggak pikir. Nah, jadi kita harus bersikap dewasa, pikirkan dulu sebelum bertindak. Bagaimana ujung akhirnya akibatnya? Waduh, nanti berantakan, nanti istri saya begini, aduh anak saya juga ikut terluka dan segala macam. Nah, itu bisa membantu. Harusnya ya kita lebih mempertimbangkan sehingga walaupun mungkin tertarik dicobai, tetapi kita tidak sampai jatuh. Begitu ya kurang lebih ya.